Oke, kembali lagi dengan Bu Ratna Indriani. Hari ini Ibu mau menjelaskan tentang kegiatan belajar yang ketiga, yaitu kita masuk subbab yang ketiga ya, hukum-hukum kimia. Nah, di sini nanti ada banyak hukum kimia. Nanti yang pertama ada hukum kekekalan massa, yang kedua perbandingan tetap, yang ketiga nanti ada hukum Dalton, dan yang keempat ada hukum perbandingan volume. Sekarang kita fokus ke dua hukum ini dulu. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa, di mana di dalam suatu reaksi massa zat sebelum bereaksi sama dengan sesudah reaksi, itu adalah sama ya, sebelum bereaksi artinya nanti ada di sebelah kiri sebelum tanda panah, sedangkan sesudah reaksi ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, ini untuk mengerjakan hukum kekekalan massa, ini nanti ada clue-nya, ada kata kuncinya. Kata kuncinya nanti kalau di soal ada tulisan dilakukan dalam ruang yang tertutup. Ya. Jadi kalau ada ruang tertutupnya, berarti ini nanti menggunakan hukum kekekalan massa. Biar tidak bingung membedakan dengan yang kedua. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur pembentuk senyawa itu adalah selalu tetap, sekalipun dibuat dengan cara yang berbeda. Nah, ini nanti untuk mengerjakan ini juga ada kata kuncinya. Ini biasanya ada sisa. Jadi kalau ada sisanya, nanti ini menggunakan hukum perbandingan tetap. Nah, sekarang kita lihat beberapa soal biar kalian lebih bisa untuk penjelasan kedua ini. Kita lihat yang soal yang pertama. Sebanyak 34,5 gram natrium dibakar dengan oksigen, ini natrium ya, ini oksigen berlebih dalam ruang yang tertutup. Ya, ini ada clue-nya, ternyata dilakukan dalam ruang tertutup. Berarti tadi kalau soal menggunakan dalam ruang tertutup, berarti nanti menggunakan hukum Lavoisier ya, Lavoisier ini orang yang menemukan hukum kekekalan massa. Massa oksigennya 12 gram. Berapa massa natrium oksida? Nah, ini natrium oksida. Ini dikatakan, sudah Ibu jelaskan ya, sebelum tanda panah itu namanya produk. Ini yang sebelum, reaksi. Sedangkan yang ini namanya sesudah. Sekarang kita kerjakan. Natriumnya 34,5, sedangkan oksigennya 12. Maka ini berapa? Berarti gimana? Tinggal massa sebelum sama dengan massa sesudah. Berarti ini harus sama ya. Kita tambahkan. Berarti hasilnya adalah 46,5. Jadi jawabannya yang D ya. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Reaksi antara logam magnesium sebanyak 14 gram, ini 14, dengan oksigen 8. 14 sama 8. Menurut reaksi, ternyata dari percobaan di atas dihasilkan 20. Sini 14, sini 8. Kalau ini menggunakan hukum kekekalan massa, otomatis hasilnya adalah 22. Ternyata di sini hasilnya hanya 20. Ada sisa ya, magnesium 2 gram. Karena ada sisa, berarti ini menggunakan hukum yang kedua, namanya hukum Proust ya. Jadi jawabannya yang E.
kita lihat tipe 3 dan keempat. Nah, tipe ketiga dan keempat ini dengan motif yang soal yang berbeda ya tentunya. Ini juga menggunakan hukum Proust. Kita lihat saja 6, 8, 14, 10 setengah tambah 16, 24,5, 18 tambah 20, 3. Ya, berarti kalau kita lihat ini ketika ditambahkan 12, 8, 28, mana yang hasilnya itu ketika ditambahkan itu ditambahkan lali toh mau ganti baleni. Ya, kalau untuk menjawab soal seperti yang nomor 3 ini tadi sama ya, kita menggunakan hukum Proust. Dalam mengerjakan soal nomor 3, kalau suruh mencari perbandingannya ini cukup mudah, pilih saja yang ketika ditambahkan dia tidak punya sisa ya. Jadi pilih kalau ditambahkan tidak punya sisa. Contoh nomor cobaan nomor 1 kita lihat 6 tambah 8 14, betul ya. Yang kedua ini kalau ditambahkan beda, ada sisa 18 20 35 ada sisa, 12 18 28 ada sisa. Berarti yang tidak punya sisa hanya satu, yaitu yang pertama C O dan CO 6 8 14. Berarti perbandingannya adalah 3:4. Jadi jawabannya yang B. Nah, sekarang kita lihat tipe yang keempat. Soal dengan tipe yang keempat ini hampir mirip dengan soal yang ada di tipe nomor 3. Cuman ini lebih dikembangkan lagi. Sekarang kita lihat. Pertanyaannya bukan perbandingan. Berdasarkan data di atas, maka FeS yang terbentuk jika Fe-nya 2,8 gram, ini 2,8 ya, tak tulis di atas ini ya yang ditanyakan, dan bereaksi dengan belerangnya S-nya 2,4. Kalau kita lihat ini pertanyaannya ya, jadi tak tulis Fe plus S menjadi FeS, sini 2,8, sini 2,4, ini yang ditanyakan ya. Berapa yang ditanyakan? Nah, cara mengerjakannya kalau ini bagaimana? Cara mengerjakannya ini langkah pertama sama dengan soal yang nomor 3. Jadi yang langkah pertama kita cari perbandingannya dulu. Gimana cari perbandingan? Kayak tadi lagi juga, pilih yang tidak punya sisa ketika ditambahkan. Ini tambah ini, ya ini bisa. Ini tambah ini tidak. Ini tambah ini tidak. Ini tambah ini bisa. Nah, ada 2 percobaan. Monggo bebas. Kita ambil aja yang nomor 1. Berarti Fe banding S menjadi FeS adalah 1,4 banding 0,8, ini ditambahkan 2,2. Jadi perbandingannya kita bagi dengan 0,2. 7 banding 4 banding 11. Jadi perbandingannya kita dapat ini ya, 7 banding 4 banding 11 ya. Yang kita tanyakan ini sebenarnya ya. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita lihat dulu. Kita mencari reaksi pembatas ya. Jadi ada namanya reaksi pembatas. Ya, reaksi itu tadi di mana letaknya? Di kiri ya. Nah, apa artinya reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah
Bereaksi yang habis duluan bereaksi. Yang habis bereaksi. Nah, cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kita masukkan ini ya, massa dibagi perbandingan pilih yang paling kecil ya. Jadi massa dibagi perbandingan dipilih yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat massanya 2,8, perbandingannya 7. Berarti ketika dibagi ini hasilnya adalah 0,4 ya, 0,4, sini 0,4, ini dibagi ya tadi 2,4 dibagi 4 itu adalah 0,6. Berarti mana yang paling kecil? Yang paling kecil adalah yang ini. Nah, artinya Fe ini yang habis bereaksi ya, itu yang nantinya untuk dasar. Ibu tulis lagi Fe S FES. Sini berarti 2,8 dibagi 7, 2,4 dibagi 4 ya. Ini hasilnya 0,4, ini 0,6. Nah, ini nanti yang digunakan sebagai reaksi pembatas PP. Ya. Kalau sudah dapat pembatasnya, suruh mencari FES. Nah, yang kita gunakan yang pembatasnya aja. Bagaimana cara mencari ini? Ini 7, 4, sini berapa? 11. Nah, berarti cara mencari FES caranya perbandingannya 11. Ibu tulis perbandingannya yang dicari 11 itu dibagi yang jadi pembatasnya, pembandingnya berapa? 7 dikali massa pembanding 2,8 ya. Jadi hasilnya adalah 4,4 ya. Atau boleh ini cara yang kedua. Cara yang kedua ini kalau kita sudah mendapatkan ini 0,4 langsung saja 11 perbandingannya 11 itu kali 0,4 hasilnya 4,4 ya, sama. Nah, itu tipe yang keempat. Oke, terima kasih. Nanti kita di pembelajaran keempat akan Ibu jelaskan tentang hukum perbandingan berganda dan Gay-Lussac. See you. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.